Oke, jadi kenalin gua Marcelino Kevin Nanda Chandra Bagaskara. Gua biasa dipanggil Kevin atau Mawang kalau sama tim gua. Ya. Gua itu dari tim Bawang Studio. Nah, tim kami itu ngebawain game Silent Trip dan itu kita bawa ke Busan Indie Connect Festival 2025. Oke, jadi mungkin buat yang belum tahu Silent Trip ya, mungkin di sini teman-teman yang nonton ada yang punya teman atau mungkin yang merasa juga kalau di tengah-tengah keramaian itu suka mendadak sakit perut atau mungkin kalau ditatap sama orang lain suka gugup atau bahkan kalau duduk aja gitu di tengah keramaian suka takut gitu. Nah itu kalau kalian kayak gitu itu cocok banget game kita buat kalian. Kenapa? Karena game kita itu ngebawain tentang social anxiety disorder. Nah banyak banget nih orang-orang tahu tentang social anxiety disorder secara teori. Nah di sini kita bawain langsung praktek ke para pemainnya gitu. Nah jadi game kita itu tentang psychological horror simulation tentang social anxiety disorder, di mana player di sini itu berlatar belakang sebagai orang yang menderita social anxiety disorder gitu. Nah, jadi di game kita itu nggak ada monster, nggak ada senjata ya, full semuanya itu adalah ancaman, itu semua adalah dari interaksi sosial gitu. Nah, jadi harapannya di sini teman-teman yang main itu nggak menimbulkan rasa takut, nggak menimbulkan rasa anti, justru malah menimbulkan social awareness, menimbulkan empati supaya teman-teman jadi sadar gitu terhadap sekitar gitu. Oke. Ya kalau game kita sebetulnya itu awal inspirasinya awal tujuan bikinnya itu untuk submisi ke ke Gamastic ya. Salah satu lomba terbesar di Indonesia, lomba game educational gitu. Di sini kita ambil divisi pengembangan game. Dan di sini itu kita sebetulnya dari idenya itu dari teman kita, salah satu teman kita gitu, ada yang punya, jadi kita ngambil langsung dari sumbernya gitu. Nah untuk game kita sendiri di sini kita nggak ngambil dari satu orang aja atau dari beberapa orang aja. Di sini kita juga research penelitian gitu. Jadi di sini tujuannya emang kita pengen bawain seakurat mungkin psychological stress dari seorang social anxiety disorder gitu. Jadi kalau dari kita sebetulnya kita perlu mungkin 3 dari yang tadi sempat disebutin ya, itu dari ide, dari kekuatan ide, terus ada dari eksekusi juga, dan ada juga dari pitching ya. Kita perlu 3-tiganya gitu, karena gini, kita kan game kita itu tentang simulation yang ngangkat social awareness gitu. Jadi kita perlu kuat banget di latar belakangnya gitu, nggak bisa asal-asal aja gitu. Nah terus gimana caranya biar orang yang mainin game kita itu bisa dapat pesannya. Jadi itu masuk juga ke eksekusinya gitu, supaya mereka dapat pesan dari latar belakang yang kita cari tahu tadi. Nah terus sekarang aku mau tanya, kalau soal pitching, berapa banyak sih orang yang suka suka nyari game educational game sendiri gitu? Kayak dikit banget ya. Nah jadi di sini itu kita harus ngenalin ke orang-orang dan narik mereka buat mainin game kita gitu. Halo, perkenalkan saya Steven Salar dan saya adalah mahasiswa dari Binus University, jurusan Game Application and Technology. Dan saat ini saya berperan sebagai seorang game designer dari tim Bawang Studio. Oke, berarti tantangan di antara keduanya ya. Kalau tantangan sih bisa dibilang mungkin time management ya. Mungkin time management ini jadi salah satu aspek yang mungkin harus kita atur gitu, harus kita manage. Mungkin simpelnya kayak, karena kita mahasiswa juga gitu kan, mungkin kalau di perkuliahan kita harus ngikutin kegiatan perkuliahannya dengan baik gitu. Jadi kayak kalau ada kelas ya ikut kelas, kalau ada tugas ya kerjain, kalau ada ujian ya belajar gitu. Tapi kalau ada waktu luangnya atau waktu kosongnya, itu baru kita gunain buat di sisi
game development-nya gitu. Jadi memang fokusnya kita lebih ke bikin gamenya, nyari portofolio dan segala macamnya. Tapi bukan artinya kita ninggalin perkuliahan kita gitu. Tabrakan di waktu yang sama. Oh pernah, karena kita pengalaman juga dulu pernah kita memang lagi di masa UAS, ujian akhir kalau salah. Ujian tengah semester, dan tahu-tahu kita terpilih sebagai finalis di salah satu kompetisi gitu, kompetisi nasional, itu hologi di tahun 2024 kalau salah. Nah, di saat itu kita jadinya milih untuk ngikutin kompetisi dibandingin ujian ini gitu, karena memang dari BINUSnya sendiri juga nge-support kita kayak memang boleh gitu ngikutin kompetisi ini gitu, tapi ntar ada kompensasinya gitu di UASnya gitu, kayak gitu sih. Dukungannya berarti ya? Waduh, banyak banget sih justru dukungan ini. Mungkin kita mulai dari yang tadi sempat di-mention juga tentang coaching. Ya, betul. Jadi kita di coaching juga oleh salah satu dosen pembimbing kita. Mungkin shout out ke Bang Dimas Ramdan. Jadi beliau adalah dosen pembimbing kita. Dan dia nggak cuman bimbing kita di bagian coaching gitu. Nggak cuman di bagian bikin gamenya. Tapi dia juga bimbing kita di ikutin kompetisi. Misalkan kayak ke kompetisi nasional, internasional, acara showcase dan lain-lainnya, itu dia bimbing kita full gitu, dosen kita ini gitu. Dan mungkin selain itu nggak cuman coaching juga, pihak BINUS dan Logic YAT-nya sendiri ini itu juga nge-support kita. Kayak kalau tadi bilang kayak ada acara kompetisi, ada lomba, ada showcase dan lain-lainnya, itu biasanya didukung lewat dana gitu. Jadi kayak kalau misalkan yang BIC ini kan kita ke internasional, dananya itu kayak dana transportasi, dana penginapan dan lain-lainnya itu juga didukung full gitu oleh BINUS sendiri. Ya, perkenalkan nama saya Kevin Adi Santoso. Di tim Bawang saya jadi game artisnya. Nih, makna buat tim kami itu ini langkah pertama kita buat ngenalin produk kita ke skala yang lebih besar ya, ke skala global gitu. Kalau buat Indonesia mungkin kita bisa jadi motivasi lagi buat mahasiswa-mahasiswa Indonesia gitu, biar berjuang lagi ke mungkin kompetisi-kompetisi ke skala internasional. Jadi untuk selanjutnya kita rencananya ingin kelarin sampai final demo ya. Jadi setelah nanti final demo itu rencananya kita masukin ke Steam, kita buka wishlist. Harapannya nanti dari teman-teman dan publisher itu bisa review gitu game kita dari sana dan bisa masukin wishlist gitu. Jadi untuk langkah-langkah selanjutnya buat Silent Trip, kita pertama untuk beberapa bulan ke depan ini kita lagi pembuatan demo pertama kita. Jadi kita mau targetkan ke orang-orang luar sama ke publisher terutama. Setelah pembuatan final demo, kita bakal langsung targetin ke beberapa bulan ini, kita langsung membuat full release yang kita bakal rilis ke Steam. Kalau sekarang itu baru ada di itch.io gitu. Oke, jadi kalau buat pesan kesan sih ya, untuk terutama ini mungkin untuk jurusan game application teknologi di bawah ya, karena game application teknologi itu kita itu lebih fokusnya di
portofolio ya. Jadi aku saranin ke teman-teman ada di jurusan GAT, nanti kalau bisa secepat mungkin ikut lomba, cari pengalaman sebanyak mungkin, kumpulin portofolio, karena itu nanti yang paling penting buat kalian nyari kerja gitu. Syukur-syukur kalau kalian lagi nyari portofolio terus menang lomba, bisa dilanjutin lagi, bisa bikin studio sendiri gitu. Oke, pesan dan kesan buat adik tingkat ya. Mungkin buat adik tingkat, mungkin coba dulu aja gitu, ikutin suatu kompetisi kayak game development pastinya gitu, kompetisi nasional. Mungkin coba dulu aja, mulai aja dulu gitu, karena kita, khususnya saya sendiri, itu kita emang awalnya coba dulu gitu, kayak coba-coba, akhirnya tahu-tahu bisa bikin game gini, bisa bikin game itu, tahu-tahu berhasil ini, berhasil itu, dan segala macamnya gitu. Jadi mungkin coba dulu aja sih gitu. Pesan kalau dalam buatan game, buat aku sih yang penting ada aja dulu ya, nggak masalah mau bagus apa enggak dulu, yang penting jadi dulu gamenya.